Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 16 dan 17 yang berbunyi, "Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah melakukan yang baik bagi semua orang. Di dalam kehidupan kita sebagai pribadi orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, hal kemerdekaan atau kebebasan dari kuasa maut, kuasa kematian kekal kita itu, maka kita harus mau mengisi kebebasan itu dengan hidup kudus, seperti yang ditulis pada 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 ini. "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Nas renungan tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kepada kita, sebagaimana kita sebagai gereja, kita harus sadari bahwa kita adalah warga dari masyarakat, bangsa, dan negara. Maka hendaknya kita harus mau mengusahakan hidup bisa dan dapat sehati sepikir di dalam mewujud nyatakan hal kasih, kebaikan, dan kebenaran Kristus. Mau saling menolong, mau bekerja sama dengan warga masyarakat yang ada di sekitar kita di dalam membangun kehidupan selaku warga negara yang baik. Tuhan Yesus Kristus memerintahkan kepada kita yang sudah mengalami dan merasakan hidup yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa, maka yang harus kita laksanakan di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari adalah agar kita selalu melakukan perbuatan baik pada semua orang, baik dengan teman atau saudara kita sendiri dalam satu keyakinan iman percaya kepada Kristus, maupun juga dengan pribadi orang yang lain yang tidak seiman. Tuhan Yesus Kristus juga memerintahkan kepada kita agar kita mau saling memaafkan apabila ada di antara kita, umat manusia ini, ada orang lain yang membenci dan menganiaya kita dikarenakan iman percaya kita yang berbeda atau karena kebaikan kita. Maka janganlah kita pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sesungguhnya setiap pribadi orang yang telah hidup menjauhkan diri dari perbuatan dosa itu berarti bahwa ia telah menerima pengurapan Roh Kudus, di mana Roh Kuduslah yang akan senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita, dan Dia pasti akan mengingatkan kita juga supaya kita dapat memperlakukan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang penuh kasih, yang selalu memancarkan hidup yang dipenuhi damai sejahtera, guna menjadi dan sebagai saluran berkat keselamatan bagi lingkungan di mana saja kita berada, agar kita dapat bekerja sama untuk membangun negeri, sehingga nama Tuhan Allah Bapa kita saja yang selalu terus menjadi sasaran untuk disembah, dipuji, dan dimuliakan oleh semua orang. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kepada kita semua pribadi orang yang beriman percaya kepada Kristus agar selalu mau memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus, agar kita dimampukannya untuk menjadi warga negara atau bangsa yang baik, mau melakukan tugas tanggung jawab membangun kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan cara yang terbaik, sama seperti ketika kita sedang melaksanakan tugas tanggung jawab persekutuan, kesaksian, dan pelayanan gerejawi, kapan dan dimanapun kita berada. Hendaknya kita juga dimampukan menjadi agen pembangunan negeri
yang selalu memancarkan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan mendatangkan kedamaian bagi lingkungan dimanapun kita berada. Ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan pada Injil Matius 5 di ayat 44 dan 45 ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini untuk mengingatkan kami supaya kami boleh hidup senantiasa ingat untuk melakukan yang baik bagi semua orang, karena Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus sudah berbuat baik terlebih dahulu kepada kami dengan menyelamatkan dan membangkitkan kami dari kuasa kematian kekal, kuasa maut itu. Maka kami juga harus berbagi keselamatan bagi orang lain yang masih saja menolak atau belum mau percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang Maha Baik, kami juga hendak berdoa pada saat ini bagi kehidupan kami secara jasmani maupun terlebih rohani kami ini. Mampukan kami untuk tetap berharap bahwa melalui sarana dokter maupun juga obat-obatan dan juga perawatan, perhatian dari segenap anggota keluarga, apabila pada saat ini kami masih dalam posisi sakit badani kami percaya bahwa Tuhan akan memakai sarana itu semua untuk memungkinkan kami menerima adanya kepulihan dan kesembuhan dari sakit penyakit apapun juga yang kami derita. Mohon juga agar Tuhan berkenan melalui Roh Kudus memampukan kami untuk senantiasa bertahan, untuk tetap beriman teguh kepadamu saja. Melalui pertolongan Roh Kudus pula kami dimampukan untuk berbuat yang terbaik dikala kami sendiri dalam kondisi berkekurangan maupun juga dalam kondisi karena gangguan kesehatan sekalipun, tetap menjadi saluran berkat keselamatan bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.